ini part ke-25 membaca buku Alibaba halaman ke-163. Nomor 3, platform Cina.Taobao.com membantu memastikan jaminan keamanan konsumen bagi komoditas pertanian. Komoditas pertanian harus melewati banyak mata rantai dalam menempuh perjalanan dari ladang ke meja, termasuk produksi, pemrosesan, pengiriman, dan sebagainya. Tiap-tiap tahapan dalam proses ini, komoditas tersebut rentan terhadap risiko pertumbuhan keamanan pangan. Semakin kompleks rantai suplai bahan makanan, semakin sering muncul isu-isu keamanan pangan. Ini menimbulkan problem yang dihadapi di seluruh dunia, yaitu publik kehilangan kepercayaan pada keamanan pangan. Untuk memastikan agar perdagangan barang-barang pertanian tetap hidup dan berkembang baik, salah satu pertimbangan utamanya adalah menciptakan kondisi-kondisi yang menjamin keamanan pangan. Platform Cina.Taobao.com mengarahkan segala daya untuk memastikan keamanan pangan produk-produk yang dibeli konsumen di internet. Meski begitu, dalam hal ini Alibaba relatif tidak punya otoritas dibandingkan dengan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas ketatnya persyaratan regulasi atas produk-produk khas lokal. Karena itulah Taobao dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memungkinkan pemerintah daerah mengatur jaminan keamanan bagi produk-produk khas lokal dan memberikan dukungan mereka bagi produk-produk untuk menjamin keamanan pangan. Misalnya, pemerintah distrik Suichang berjanji meningkatkan regulasi keamanan pangan sehubungan dengan personel, anggaran, kebijakan, dan ruang guna mempercepat pengembangan dagang lokal. Bukan itu saja, pada tahun 2013 distrik Suichang menginvestasikan 3 juta RMB untuk membangun sebuah pusat pengujian komoditas pertanian dalam sebuah upaya sungguh-sungguh untuk memastikan keamanan bahan makanan. Setelah platform Suichang hadir secara daring, serangkaian mekanisme kontrol diterapkan untuk memastikan kontrol kualitas. Mekanisme tersebut dideskripsikan sebagai pemerintah plus rumah tangga pertanian plus koperasi plus asosiasi toko internet plus platform Taobao. Platform Suichang juga mulai menetapkan standar bagi pemrosesan produk-produk khas lokal. Platform ini menggunakan metode-metode seperti pemeriksaan di tempat, memastikan sertifikasi nama sesungguhnya, proses ujian di tempat, dan mengisi catatan khusus, memastikan pelacakan sumber, aliansi dengan perusahaan-perusahaan asuransi, dan mensyaratkan deposit suatu jaminan. Ini dimaksudkan untuk keamanan ketiga mata rantai itu dalam proses pra-penjualan, selama penjualan, dan pasca penjualan. Dengan demikian, di Tiongkok, Cina.Taobao.com telah menempa mekanisme keamanan pangan yang sama sekali baru bagi rantai suplai komoditas pertanian, mensubkontrakan, outsourcing, logistik, dan inovasi koperasi dalam rantai suplai. Mengingat perkembangan teknologi informasi, semakin sulit saja bagi perusahaan-perusahaan untuk menangani kompetisi pasar dengan integrasi vertikal maupun horizontal. Yang terjadi justru pembagian kerja dan kerjasama dalam rantai suplai perlahan-lahan menjadi kunci bagaimana perusahaan-perusahaan bekerja bersama-sama. Kerjasama dalam rantai suplai terjadi ketika perusahaan-perusahaan berbagi tujuan yang sama dan mengejar kepentingan bersama untuk mencapai solusi yang sama-sama menguntungkan. Sebuah proses rantai suplai diberikan kepada perusahaan-perusahaan lain. Pengaturan kerjasama rantai suplai bisa mencapai sejumlah tujuan, termasuk introduksi produk teknologi baru, perkembangan pasar baru, dan cakupan yang diperlukan barang dan jasa, serta skala ekonomi. Peraturan semacam itu bisa membantu menurunkan efisiensi yang mungkin disebabkan oleh kontrol administrasi terintegrasi ketika sebuah perusahaan sepenuhnya beroperasi sendiri dan mengalami kelebihan staf, atau ketika sebuah pasar berhenti
bekerja sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, pengaturan-pengaturan tersebut bisa mereduksi risiko yang tidak perlu. Di platform Alibaba, kerjasama rantai supply di antara perusahaan-perusahaan dagang luar biasa dinamisnya. Pada dasarnya, semua toko internet mensubkontrakkan sirkulasi produk ke pihak-pihak ketiga untuk menangani seluruh logistik, jenis pembagian kerja, dan kerjasama ini sebagaimana yang diterapkan dalam rantai supply tidak hanya meningkatkan efisiensi operasi-operasi dagang tetapi juga menciptakan sebuah siklus yang menguatkan secara positif dalam ekosistem ekonomi Ali. Spesialisasi lebih jauh dan mensubkontrakan logistik guna meningkatkan kemampuannya untuk mengharmoniskan logistik dan fungsi-fungsi yang dijalankan logistik. Sejak awal Alibaba sudah menjalin hubungan kerjasama strategis dengan berbagai macam layanan di Tiongkok, termasuk layanan pos dan berbagai perusahaan pengantaran. Dengan sistem pesanan terunifikasi dan standar layanan yang ditinggalkan bagi pengantar paket, Alibaba meningkatkan pengalaman konsumen yang membeli barang-barang di internet. Persetujuan kerjasama strategis antara Alibaba dan seluruh perusahaan jasa antar adalah suatu cara untuk mencapai sebuah pembagian kerja dan juga meminimalkan konsekuensi kebijakan-kebijakan mementingkan diri sendiri dalam periode awal pembagian kerja semacam itu. Seiring waktu berlalu, bagaimanapun juga efisiensi platform maupun perusahaan-perusahaan logistik menjadi lebih baik berkat pengalaman. Standar bagi pengiriman barang yang dihasilkan oleh platform mengalami peningkatan di samping keterampilan dan kinerja aktual perusahaan-perusahaan pengantaran. Rantai supply terkait pengantaran barang-barang dagang mengalami perkembangan dan mendorong inovasi dalam suatu siklus menguatkan yang bermanfaat. Cara Alibaba mendorong maju perkembangan sistem manajemen rantai supply logistiknya tidak dimaksudkan untuk merespon kesalahan atau problem salah satu perusahaan. Cara itu ditempuh justru dengan maksud mengatasi isu-isu yang menyebabkan beberapa produk tidak bisa dijual di internet karena problem dengan logistik rantai supply. Untuk menangani isu-isu ini, Alibaba mengembangkan persetujuan dengan perusahaan-perusahaan logistik, perusahaan-perusahaan sirkulasi barang mengenai hal-hal seperti rancangan formulir pesanan, prosedur-prosedur penanganan, respons konsumen, dan lain sebagainya. Bersama-sama para partner itu menghasilkan standar-standar sederhana untuk digunakan oleh semua. Hal tersebut memacu perkembangan terkait industri logistik dan meningkatkan seluruh manajemen rantai supply usaha. Berbagai perubahan dan peningkatan dalam seluruh lingkungan sistem logistik ini pada gilirannya menstimulasi penyempurnaan lebih jauh dalam pembagian kerja di antara perusahaan-perusahaan logistik. Hasilnya adalah lingkungan operasional lebih baik bagi industri logistik secara keseluruhan maupun bagi operator-operator internet. Misalnya, hambatan-hambatan terkait fasilitas pendingin menghalangi barang-barang beku dijual langsung di internet. Pada tanggal 2 Juli 2013, Tmall mengumumkan akan menyediakan layanan pendingin sebagai bagian dari sebuah program eksperimental dalam pengantaran makanan segar dan beku. Cakupannya akan dimulai di Shanghai lalu menyebar ke 26 kota di mana dagang tumbuh sangat semarak, termasuk Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, dan Tianjin. Dengan bertumpu pada pengiriman kota-kota dan bisnis B2B, Tmall akan menempuh kilometer terakhir dalam mewujudkan pengantaran ke rumah-rumah hingga batas yang mungkin dicapai. Upaya ini memendekkan rantai supply dan mengurangi waktu yang diperlukan buah-buahan dan sayuran segar untuk mencapai meja. Menyempurnakan pembagian kerja dan inovasi dalam pergudangan berbasis cloud warehousing, dan logistik berbasis cloud logistik. Konsep pembagian kerja terperinci bisa dilacak hingga setidaknya 380 sebelum Masehi. Ketika Plato mendeskripsikan bagaimana spesialisasi dan pembagian kerja bisa meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga bagaimana pembagian kerja merupakan fondasi sebuah pasar termonetisasi. Bagaimanapun juga, yang memiliki wawasan mendalam tentang bahasan ini adalah karya klasik Adam Smith
The Wealth of Nation. Smith meyakini bahwa pembagian kerja merepresentasikan mesin paling kuat yang mendorong kemajuan dalam kekuatan produksi. Setiap keterampilan yang digunakan oleh sektor-sektor perekonomian yang berbeda dan setiap angkatan kerja yang paling canggih sesungguhnya merepresentasikan suatu pembagian kerja. Teori pembagian kerja mula-mula diterapkan di bidang perdagangan internasional. Berbagai mazhab pemikiran menjelaskan fenomena pembagian kerja internasional secara bertahap dikembangkan oleh sederet ekonom. Teori-teori dan para ekonom itu meliputi teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo, teori proporsi faktor oleh Hutcher dan O'Hill, dan doktrin pembagian kerjasama internasional oleh Kiyoshi Kojima dengan kemunculan analisis lintas batas seperti para sarjana neoklasik seperti Rosen, Becke, Yang, dan Yeo Kang Ng menghasilkan ide-ide lebih jauh. Mereka berusaha memikirkan ulang banyak teori di bidang ekonomi menurut keyakinan mereka bahwa pembagian kerja mengalami peningkatan dan berkembang dengan efisiensi lebih tinggi dalam transaksi bisnis. Menurut analisis mereka, efisiensi semacam itu memungkinkan tingkat pembagian kerja yang lebih tinggi. Pembagian kerja dalam perusahaan-perusahaan menciptakan posisi independen sendiri yang kemudian memungkinkan adanya kerja sama lebih besar dengan perusahaan-perusahaan lain. Pembagian kerja lebih jauh yang dihasilkan memungkinkan bagi adanya efisiensi produksi yang lebih tinggi. Teori pembagian kerja juga bisa menjelaskan fenomena outsourcing alih daya di platform Alibaba dan outsourcing rantai suplai usaha-usaha dagang L. Semua ini adalah konsekuensi dari pembagian kerja dan peningkatan efisiensi dalam transaksi bisnis. Sehubungan dengan rantai suplai dagang L, 3 proses besar atau aliran arus adalah aliran informasi, aliran uang, dan aliran barang. Ketiga proses itulah fondasi seluruh proses sirkulasi dagang L berfungsi. Dalam kaitan khusus dengan Alibaba, platform B2B perusahaan tersebut dan platform Taobao berfokus pada aliran informasi, sedangkan Alipay berfokus pada aliran uang. Karena tidak mempunyai bisnis yang berfokus secara spesifik pada aliran barang, mata rantai ini dalam prosesnya dituntaskan oleh perusahaan-perusahaan logistik luring. Pembeli dan penjual memproses informasi tentang persediaan dan permintaan sebagaimana disediakan oleh platform Alibaba, tetapi transaksi aktual dan mata rantai dalam proses sirkulasi barang ditangani oleh pihak-pihak lain. Karena terdapat entitas-entitas berbeda yang menangani pembagian kerja di antara ketiga aliran rantai suplai itu dengan sendirinya adalah jalan pertemuan permintaan teori pembagian kerja berbasis persetujuan. Ekonom Jepang Kiyoshi Kojima menganalisis proses yang menjadikan produksi mengalami spesialisasi dan menunjukkan bahwa bertumpu pada prinsip keuntungan komparatif berpotensi menimbulkan monopoli dan konsolidasi berlebihan dalam proses pembagian kerja yang lebih besar. Hal ini kemudian mempengaruhi perkembangan stabil sebuah bentuk harmonis pembagian kerja dan perdagangan. Oleh karena itu, produksi terspesialisasi harus mematuhi prinsip sebuah bentuk persetujuan bagi pembagian kerja. Dengan persetujuan, pihak-pihak tertentu harus berfokus pada barang dan jasa tertentu ketika memberikan hak untuk menangani barang dan jasa lain kepada pihak-pihak lain. Hal ini kemudian memungkinkan dilakukannya pengurangan besar-besaran dalam biaya produksi semua barang dan jasa. Ia memainkan peran dalam meningkatkan efisiensi pembagian kerja dan dalam memperluas volume transaksi bisnis. Cara Alibaba menggunakan keunggulan platform basis datanya sendiri juga membantu dalam penyempurnaan pembagian kerja dalam dagang L dan dalam pengembangan rantai suplai dagang L. Pergudangan dan logistik berbasis cloud memanfaatkan keunggulan spesialisasi komparatif pembagian kerja dan inovasi berkelanjutan dengan sistem logistik. Ekonom klasik Inggris David Ricardo meyakini bahwa pembagian kerja tidak harus dibangun di atas basis keunggulan absolut. Dengan didasarkan pada keunggulan komparatif, ia masih bisa menstimulasi pertumbuhan perdagangan dan perekonomian. Teori faktor bahkan langsung menunjukkan sumber-sumber keunggulan komparatif dalam arti semua partner perdagangan berfokus pada keberlimpahan relatif faktor-faktor dalam barang atau jasa. Dengan
Dengan pertukaran timbal balik faktor-faktor yang lebih melimpah, mereka bisa memobilisasi keunggulan pembagian kerja terspesialisasi dan mendapatkan keuntungan komparatif dalam prosesnya. Bertolak belakang dengan perusahaan-perusahaan logistik pihak ketiga, Alibaba menikmati keunggulan komparatif ketika berkenaan dengan data dagang L, menggunakan keunggulan datanya sendiri untuk bekerja sama dengan pihak logistik dan untuk bertukar layanan-layanan terkait adalah sebuah proses yang sepenuhnya sejalan dengan persyaratan anugerah alam dalam teori faktor. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan pergudangan dan logistik berbasis cloud adalah sebuah pendekatan baru untuk menyelesaikan problem-problem terkait dengan rantai suplai dagang L dan penanganan serta pengiriman barang. Pergudangan berbasis cloud adalah sebuah strategi manajemen pergudangan baru. Dalam model yang berlaku, perusahaan-perusahaan dagang L mempunyai gudang virtual mereka sendiri. Begitu mereka menerima pesanan, mereka mengirimkan barang di gudang mereka ke gudang perusahaan logistik pihak ketiga yang pada gilirannya mengirimkan barang pada konsumen. Hal ini menambah sangat banyak mata rantai berlebihan dalam prosesnya dan memperpanjang waktu yang diperlukan bagi jasa pengantar. Ketika model-model tipe aliansi digunakan khususnya bagi pengaturan pihak ketiga, barang ditransfer beberapa kali, persoalan pun bertambah. Sebaliknya, model pergudangan berbasis cloud mengonsolidasikan seluruh sumber daya masyarakat. Sistem pergudangan Alibaba menyediakan sebuah platform layanan tersosialisasi massal terbuka bagi pembeli dan perusahaan-perusahaan logistik, juga bagi situs web dagang L independen lainnya. Dengan mempertimbangkan jangka panjang ketika ia matang, pergudangan berbasis cloud akan menyediakan cara yang sangat nyaman dan efisien untuk meningkatkan pengiriman dan penanganan barang-barang komersial bagi konsumen maupun bisnis. Bekerja sama dengan pergudangan berbasis cloud, rencana logistik berbasis cloud Alibaba saat ini merupakan sebuah model eksperimental yang terletak di antara operasi-operasi langsung dan model aliansi. Bagaimana menangani logistik, ia menjalankan manajemen dalam mode operasi langsung, tetapi pada saat yang sama menyediakan sebuah platform informasi terkonsolidasi bagi penggunaan publik. Ia bekerja dengan mengombinasikan samudera informasi, mengategorikannya dan membagikannya di antara perusahaan-perusahaan dan konsumen dalam memastikan agar produk-produk perusahaan yang berbeda dibagi-bagi menurut informasi pesanan dalam sistem pergudangan dan dikirimkan secara efisien. Kombinasi pergudangan dan logistik berbasis cloud bisa mengordinasikan secara efektif aliran informasi yang terkait dengan berbagai macam mata rantai dalam logistik dan pengiriman aktual barang-barang. Dengan mengontrol mata rantai inti dalam keseluruhan proses, yakni pergudangan, mata rantai non-inti yang terkait dengan pengiriman bisa disubkontrakkan untuk menerobos kebuntuan logistik. Mengingat keadaan sistem logistik Tiongkok saat ini yang tidak sempurna, strategi Alibaba memiliki signifikansi yang luas dengan bertanggung jawab atas kekuatan-kekuatan inti sirkulasi barang dan mampu meningkatkan keseluruhan rantai suplai. Begitu sistem sirkulasi barang Tiongkok benar-benar membaik, maka outsourcing mata rantai yang tidak esensial akan memungkinkan Alibaba menemukan cara-cara efektif menerobos kebuntuan logistik. Sehubungan dengan keseluruhan bisnis dagang L, ini akan memungkinkan Alibaba memainkan peran navigator bagi perusahaan-perusahaan berkepala naga ketika bisnis mereka tumbuh. Karena itulah komputasi awan cloud, computing, dan logistik berbasis cloud akan bisa memenuhi tuntunan perusahaan-perusahaan dagang L, perusahaan logistik, dan para pengguna normal sehubungan dengan informasi yang diperlukan ketika barang-barang dikirimkan. Ia akan menghindar dari persyaratan ruang dan waktu. Tidak perlu berdiri di antara faktor-faktor produksi dan konsumen akhir. Ia akan menangani persyaratan informasi semua mata rantai berbeda yang ditimbulkan oleh proses manufaktur, pengiriman, pengemasan, pengepakan, pergudangan, pemrosesan, perakitan kembali, dan pengantaran final. Dengan melalui sebuah platform informasi logistik, informasi bisa disampaikan dengan cepat dan akurat kepada siapa saja mengenai rantai sirkulasi barang. Hal
ini meliputi usaha-usaha produksi, perusahaan-perusahaan logistik, agen-agen dan konsumen. Proses tersebut akan memungkinkan bagi dilakukannya peningkatan dan inovasi berkelanjutan dalam sistem-sistem manajemen yang berlaku bagi perusahaan-perusahaan logistik dan dagang L. Udah sampai di sini saja. Besok kita akan membahas produksi, segmentasi, dan inovasi dalam layanan halaman ke-174. Sekian, bye-bye.